Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Antoni, NIM 19.034-11017. Saya akan memaparkan kondisi geologi Gedung Cinet. Pengertian geologi. Geologi adalah pengetahuan bumi yang menyelidiki lapisan-lapisan batuan yang ada dalam kerak bumi. Di dalam kerak bumi terdapat bermacam-macam batuan, dan di antara lapisan-lapisan kerak bumi terdapat air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Geologi menurut para ahli, yang pertama adalah Holmes tahun 1965, mengatakan bahwa geologi adalah ilmu yang menggambarkan evolusi bumi dan penduduknya sejak awal pembentukannya sampai sekarang yang dapat diakui di batu. Yang kedua, Cattili tahun 1970 mengatakan bahwa geologi adalah pengetahuan penyelidik lapisan batuan geologi di kerak bumi. Yang ketiga adalah Britton and Brooks tahun 1972 mengatakan bahwa geologi adalah ilmu bumi ke asal, struktur, komposisi, dan sejarah, termasuk perkembangan kehidupan, serta proses yang telah menyebabkan keadaan saat bumi seperti ini. Deskripsi lokasi Gedung Cinet. Gedung Cinet adalah sebuah ngarai di kawasan tengah hutan yang dikelilingi oleh tebing bebatuan kapur berukir yang berada di Desa Klintik, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Gedung Cinet menjadi salah satu pariwisata di Jombang yang terkenal sebagai spot swafoto yang menarik. Daerah Gedung Cinet dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Letak geografis Gedung Cinet. Secara geografis, Gedung Cinet berada di antara 112 derajat 20,1 dan 112 derajat 30,1 bujur timur, serta antara 7 derajat 20,1 dan 7 derajat 45,1 lintang selatan. Kabupaten Jombang memiliki struktur geologi yang bervariasi. Masing-masing jenis keadaan struktur geologi dibagi dalam 7 jenis, yaitu plintosis facies gunung api, plintosis facies sedimen, aluvial facies gunung api, plitosen facies dimen, hasil gunung api kuarter tua, hasil gunung api kuarter muda, dan aluvial. Keseluruhan struktur geologi di atas didominasi oleh jenis batuan dari hasil gunung api yang mempunyai ciri serta sifat mudah lapuk dengan kecenderungan menjadi tanah subur. Berdasarkan jenis batuan tersebut, Kabupaten Jombang termasuk endapan aluvial dan kuarter dari gunung api, baik yang berupa kerikil, pasir, tub maupun lempung. Batuan ini banyak mengandung unsur hara, oleh karena itu banyak dimanfaatkan untuk lahan pertanian, irigasi, dan perkembangan pemukiman. Menurut Van Bommelen, Kabupaten Jombang termasuk dalam zona Solo dan zona Kendeng Ritme. Yang termasuk zona Solo yaitu Jombang bagian selatan atau selatan Sungai Brantas. Zona Solo merupakan depresi yang ditumbuhi oleh vulkan-vulkan kuarter. Zona ini terbagi dari 3 subzone, yaitu subzone Liter, suatu depresi yang membatasi pegunungan selatan dengan vulkan-vulkan di depresi tengah. Selanjutnya, Solo Sensus Crito, yaitu bagian tengah yang diisi oleh vulkan-vulkan kuarter. Yang ketiga yaitu subzone Ngawi, yaitu depresi yang membatasi vulkan-vulkan di depresi tengah pegunungan Kendang. Pada umumnya, vulkan-vulkan kuarter telah mengalami kolopase karena tumbuh di atas sedimen yang plastis. Vulkan kuarter yang ada di Jombang bagian selatan yaitu Kompleks Anjas Moro, Arjuno, Kawi, Butak, Welirang, dan Kelut. Bagian paling tua dalam kompleks ini adalah Gunung Anjas Moro, bahkan tertua pada zona Solo. Di kaki utara vulkan ini terbentuk Jombang Layer
yang oleh Deiuvis ditafsir berumur Pleistosen tengah bagian akhir. Tetapi Van Beumen menafsir berasal dari Pleistosen akhir karena lapisan ini menutup kabut layar yang berumur Pleistosen tengah. Selanjutnya adalah vulkan Anjes Moro telah pecah menjadi beberapa blok yang tidak teratur, dan di sebelah utara terjadi pelipatan lemah lapisan Jombang di delta Brantas membentuk antiklin Jombang, Pojok, Watu Kadon, Sekar Putih, dan Kedung Waru. Belum ada penelitian mendalam apakah ada hubungan patahan blok Anjes Moro dengan pelipatan yang terjadi di sebelah utaranya. Tetapi sangat mungkin terjadi hubungan mutual efek samping dari tektonik gravitasional. Jenis-jenis batu kapur. Yang pertama adalah cak, merupakan sebuah batu gamping lembut dengan tekstur yang sangat halus, biasanya berwarna putih atau abu-abu. Batuan ini terbentuk terutama dari cangkang berkapur organisme laut mikroskopis seperti foraminifera atau berbagai jenis ganggang laut. Yang kedua adalah cakuina, merupakan sebuah batu gamping kasar yang tersusun oleh sisa-sisa cangkang organisme. Batu ini sering terbentuk pada daerah pantai di mana terjadi pemisahan fragmen cangkang dengan ukuran yang sama oleh gelombang laut. Yang ketiga adalah Fossiliferous limestone, merupakan sebuah batu gamping yang mengandung banyak fosil. Batuan ini didominasi tersusun oleh cangkang dan skeleton fosil suatu organisme. Keempat adalah Linghorpin limestone, merupakan sebuah batu gamping padat dengan ukuran butir sangat halus dan sangat seragam, yang terjadi di dalam sebuah lapisan tipis membentuk permukaan sangat halus. Yang kelima adalah Oolitic limestone, merupakan sebuah batu gamping yang terutama tersusun oleh kalsium karbonat atau oolites berbentuk bulat kecil yang terbentuk oleh hasil frespilasi konsentrasi kalsium karbonat pada butir pasir atau cangkang fragmen. Yang terakhir adalah travertin, merupakan sebuah batu gamping yang terbentuk oleh proses evaporasi, sering terbentuk di dalam gua yang menghasilkan deposit seperti stalaktit, stalagmit, dan flowstone. Hasil pengamatan saya, struktur batuan di Gedung Cinat merupakan sejenis batuan kapur yang bisa diamati di sisi tebing dan gua yang curam. Travertin yang merupakan sebuah batuan kapur atau gamping yang berbentuk oleh prespilitas evaporasi terbentuk di gua yang dihasilkan seperti stalaktit, stalagmit, dan flowstone. Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku, merobek semua bayangan yang tampak di relung sukmaku. Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku, merobek semua bayangan yang tampak di relung sukmaku. Ego telah menghasutku kembali padamu. Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku, merobek semua bayangan yang tampak di relung sukmaku. Menghapus tinta yang pernah
tanpa